Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Mbah Kuncung. Cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajria Ramadhani. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Saya mau menceritakan pengalaman kedua orang tua saya di masa lalu, ketika saya masih baru dilahirkan. Sudah seperti biasa, bau bayi yang baru lahir pasti masih meninggalkan jejak amis darah. Apalagi bau bayi pasti khas, mengundang makhluk tak kasat mata untuk datang. Waktu itu, orang tuaku masih tinggal di rumah almarhum nenekku, yang pada zaman dulu, rumah masih terbuat dari anyaman bambu. Belum bagus seperti rumah-rumah pada zaman sekarang. Di samping rumah ada pohon bambu yang menggerumbul, dan katanya ada sesosok makhluk yang kulitnya melepuh dan dia memakai kuncung. Entah apa yang dimaksud kuncung, saya tidak tahu. Dia mempunyai satu anjing, namun bukan anjing pada umumnya, melainkan anjing goib, warnanya hitam. Dan warga sekitar yang sering diganggu menyebutnya Mbah Kuncung. Entah apa yang terjadi dan kenapa makhluk itu bisa tinggal dan menetap di pohon bambu yang seakan-akan sudah menjadi rumahnya. Kejadian itu bermula dari ibuku yang sedang tidur di sampingku. Dia merasa ada yang mengangkat kepalanya dengan satu tangan. Ibuku mengira itu hanya mimpi, tapi ternyata bukan. Setelah tahu, rambutnya seperti ada yang menjambak. Disusul kagetnya ibuku saat tahu aku yang ketika itu masih berumur 3 hari jatuh dari tempat tidur dan menangis keras. Entah bagaimana aku bisa terjatuh, padahal di sampingku sudah diberi guling dan barang untuk melindungiku supaya tidak terjatuh. Langsung ibuku beranjak dari tempat tidur dan mencari suara tangisanku. Ternyata suara tangisanku berada di bawah tempat tidur, seperti aku ada yang menyeret. Ibuku lalu membangunkan ayahku yang tidur di samping bawah tempat tidur. Karena tempat tidurnya hanya muat untuk 2 orang, jadi ayahku tidur di bawah beralaskan tikar. Sontak ayahku kaget dan terbangun mendengar suara ibu memanggil dengan nada yang agak tinggi, bercampur takut. "Mas, bangun. Ini loh, aku ada yang ganggu. Anakmu habis terjatuh, kayak ada yang nyeret." "Lalu gimana? Dia nggak apa-apa?" "Ya untungnya nggak apa-apa. Tolong besok panggilkan Pak Men, suaminya Mbak Sri. Suruh motong bambunya supaya setannya pergi." "Iya besok, tak panggilkan dek." Lalu orang tuaku tidur kembali. Besoknya ayahku pergi ke rumah Pak Men. Pak Men itu di desaku bisa disebut sebagai orang pintar, tapi bukan dukun, melainkan yang bisa mengusir sejenis makhluk tak kasat mata. Sampai di rumah Pak Men, ayahku mengetok pintu rumahnya. "Assalamualaikum." Selang beberapa lama, istrinya keluar, membukakan pintu. "Waalaikumsalam," balas istrinya. "Mbak, Pak Men ada tak?" "Gak ada mas, orangnya keluar." "Oh, ya sudah, nanti saja tak kesini lagi. Nanti kalau orangnya datang, sampean bilangin dicari Lekwan, nama ayahku." "Oh, iya mas. Assalamualaikum," teriak ayahku. "Waalaikumsalam." Lalu ayahku pun balik dan pulang ke rumah. Sedangkan ibuku sedang memasak untuk sarapan. Aku ditinggal sendiri di tempat tidur yang kebetulan keadaanku lagi pulas. Kanan kiriku seperti biasa ditaruh guling supaya aku tidak terjatuh. Memang jarak antara kami dan dapur lumayan dekat.
Lalu ibu memanggil almarhum nenekku untuk menemaniku sebentar sampai ibu selesai memasak. Disusul ayah yang baru pulang dari rumah Pak Men. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut ibuku. "Pak Mennya keluar, Dek." "Oh alah, ya sudah, sarapan dulu." Selesai ibuku memasak, semuanya sarapan. Tiba-tiba semuanya kaget. Dikejutkan suaraku menangis karena terbangun. Lalu almarhum nenek pun menggendongku dan meninggalkan piring makannya. "Anak cantik, jangan nangis, gak ada apa-apa kok," ucap almarhum nenekku. Mataku masih terbelalak melihat semua sudut pojok dinding-dinding rumah. Seakan di sana ada yang sedang mengawasi. Ibu pun yang selesai makan bergantian menggendongku dan menyusulku, lalu menyuruh almarhum nenek meneruskan makannya. Setelah semua selesai makan, Pak Men datang. "Kula nuwun." "Iya, silakan masuk," sahut ayahku. Lalu mereka berdua mulai berbincang mengenai pohon bambu di samping rumah yang akan ditebang. Pak Men yang mendengar cerita dari kedua orang tuaku berniat untuk menebang dan mengusir makhluk yang dikenal warga dengan sebutan Mbah Kuncung. Namun sayangnya, Pak Men saat itu lupa membawa golok untuk menebang pohon bambu itu. Lalu Pak Men memutuskan untuk kembali besok dengan segala perlengkapan alatnya karena hari juga sudah semakin sore. "Aku pamit dulu, besok tak kembali ke sini lagi," ucap Pak Men. "Oh iya, hati-hati," balas ibuku. Setelah itu ibu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, lalu segera memandikanku sebelum waktu menjelang maghrib. Ayahku kemudian pergi sebentar ke depan rumah, yang tak lain adalah rumah bos kerjanya, juga sekaligus guru ngajiku dulu. Belum sempat ayahku masuk rumah, guru ngajiku yang bernama Cak Lis mempertanyakan kata-kata yang membuat ayahku kaget. "Yah, sampan semalam pipis di atas atap rumahku tak?" tanya Cak Lis. Cak Lis memanggil ayahku dengan sebutan Yah karena mempelajari aku kelak untuk memanggil Yah. Terkejutlah ayahku mendengar pertanyaan bosnya. "Tidak, itu saya tidur," sahut ayahku. Cak Lis pun terheran-heran karena persis malam itu yang dilihatnya berdiri di atas atapnya adalah ayahku. Namun mengapa ayahku pipis di atas atap rumahnya? Wong di rumah juga ada kamar mandi. Jelas sekali ceritanya bahwa yang diceritakan Cak Lis adalah gendruwo yang suka membuat jahil warga sekitar. Di samping itu, pamanku suka sekali menanam pohon-pohon yang besar sehingga menjadi tempat sarang makhluk seperti itu. Kedatangan ayahku ke sana untuk memberitahu bahwa besok ayahku minta tolong kepada Cak Lis untuk membantu mendoakan Pak Men, menebang dan mengusir Mbah Kuncung. Hari mulai petang dan adzan maghrib pun berkumandang. Ayahku berpamitan kepada Cak Lis untuk pulang. Di desaku dulu, sehabis maghrib, tidak ada yang berani keluar semenjak ada kejadian itu. Hari yang berganti malam pun membuat warga di desaku takut akan teror Mbah Kuncung yang kadang melempari rumahnya dengan batu, mengetok pintu atau jendela rumah. Di samping rumah, seperti ada suara menyapu di tengah malam. Itulah yang membuat warga enggan keluar dari rumah pas maghrib sampai menjelang malam, kecuali darurat. Aku yang saat itu digeletakkan di kasur, kata cerita dari ibuku, tertawa sendiri, seperti aku yang saat itu ada yang mengajak bercanda, namun bukan sosok Mbah Kuncung, tapi sosok lain, seperti anak kecil. Maklum, rumah almarhum nenekku banyak penghuninya, ditambah lagi banyak pohon besar
dan pohon bambu di sekitar rumah membuat suasana rumah menjadi mencekam. Setiap malam ayahku selalu lapar dan membangunkan ibuku untuk minta tolong dibuatkan sambal. Ibuku pun bangun dengan keadaan yang agak mengantuk dan sedikit malas menuruti permintaan ayahku. Setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan dapur. Aku ditinggal sendirian dalam keadaan tertidur. Ayahku membantu ibuku menyiapkan masakan. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Baru saja mau menyambal, tiba-tiba dari sebelah sisi kiri ada bunyi. Dinding yang terbuat dari bambu seperti ada yang menggaruk dengan kuku. Seketika itu juga, ayahku yang kaget langsung melemparkan ulek-ulek, alat yang biasa dipakai nyambal, dan melontarkan kata kotor. "Aku gak takut," kata ayahku mengancam. Tak lama, suara itu hilang sejenak, lalu muncul kembali dengan sedikit keras, seperti menggedor dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Tapi orang tuaku acuh tak acuh saja. Mereka terus melanjutkan menyambal, lalu makan. Selang kemudian, berganti makhluk itu menggoda dengan geraman, seperti marah, sambil terus menggaruk dinding. Ibuku langsung menyebut, "Astagfirullah." Selesai makan, kedua orang tuaku langsung masuk ke rumah dan mengunci dapur. Kalau zaman dulu, menguncinya dengan tungku atau bisa disebut kayu yang panjang dan berat untuk menahan pintu. Tanpa menggubris makhluk itu, lalu mereka tidur. Tak dirasa hari ini malam semakin cepat berlalu, berganti pagi. Kokok ayam pun bersaut-sautan, menyambut indahnya pagi. Seperti biasa, sesudah subuh, ibuku selalu bangun untuk membuatkan sarapan, layaknya mak-mak pada umumnya, dan disusul aku yang bangun. Aku pada waktu itu sangat sering bangun pagi, hampir setiap hari, bersamaan dengan ibuku. Ayahku yang tidur di bawah dibangunkan oleh ibuku, disuruh pindah ke atas, menemani aku yang sudah terjaga. Saat pukul 7 pagi, ayahku seperti biasa mencari nafkah, berangkat kerja di depan rumah setelah selesai sarapan. Pekerjaan ayahku ini adalah di mebel. Dia menjadi salah satu yang paling mahir dalam urusan pertukangan daripada yang lain. Maklum, sudah lama juga ayahku menekuni pekerjaan itu. Jadi tak heran jika ayahku tak masuk kerja sehari saja. Bosnya yaitu Cak Lis merasa kebingungan. Setelah ayahku berangkat kerja, selang kemudian disusul Pak Men yang datang untuk menebang pohon bambu. Lalu warga pun penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya ketika pohon itu ditebang. Disusul kedatangan Cak Lis yang akan mendoakan membantu Pak Men mengusir makhluk jahat itu pergi. Dengan dimulainya membaca doa pengusir jin, Pak Men memulai penebangan. Orang-orang ramai bergerombolan menyaksikan kejadian itu. Baru saja pohon ditebang, pohon bambu itu mengeluarkan darah seperti layaknya manusia yang tubuhnya tersayat. Warga yang melihat pun seakan percaya tidak percaya melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Terus saja dia menebang pohonnya sambil membacakan doa. Lalu seketika tubuh Pak Men kaku. Dia memegang lehernya kuat-kuat, seakan ada yang mencekiknya. Sampai mata Pak Men pun melotot, menahan rasa sakitnya. Pak Men berusaha melepaskan cengkraman itu, tapi cengkraman itu malah semakin kuat, mencekik leher Pak Men. Cak Lis pun yang melihat semua itu, langsung membaca doa pengusir jin. Ternyata kekuatan makhluk itu sangat besar, sehingga Cak Lis pun tak sanggup, karena dari mulutnya memuntahkan darah. Lalu Cak Lis tak sadarkan diri. Disusul dengan suara Pak Men yang merintih kesakitan karena cekikan Mbah Kunjung.
Jangan ganggu aku. Kalau kamu tak mau aku habisi, tantang Mbah Kuncung. Matiku hanya Gusti Allah yang tahu. Bukan kamu iblis jahat. Tempatmu bukan di sini, jawab Pak Men dengan nada yang tinggi dan berani. Saat itu hanya Pak Men yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk itu. Lainnya hanya menonton. Karena makhluk itu akan menampakkan diri hanya pada orang yang dikehendakinya saja. Dan marahnya, iblis itu melotot matanya yang dipenuhi cairan darah, hampir menyentuh wajah Pak Men. Kulitnya yang melepuh serta bernanah menimbulkan bau busuk yang teramat sangat di indera penciuman. Lalu makhluk itu menggeram dengan keras. Kemarahannya memuncak mendengar perkataan Pak Men, dan dia merasa tak terima karena dianggap Pak Men telah mengusik ketenangannya. Akan kuambil ragamu seperti nyawamu, manusia yang tak punya takut, geram makhluk itu. Di atas langit masih ada langit, tak ada yang ku takuti selain penciptaku, sahut Pak Men yang terbata-bata karena lehernya masih dalam kondisi tercekik. Lalu mereka pun seperti berduel. Mbah Kuncung mulai memanggil anjing hitam besarnya, mungkin besarnya sebesar sapi kecil. Dan Pak Men seperti mulai membaca doa dan mengangkat kedua tangannya memohon perlindungan kepada Allah. Lalu Mbah Kuncung dengan isyarat menyuruh anjing itu untuk merasuki badan Pak Men, mengambil jiwanya, lalu membuatnya menjadi mati secara mengenaskan. Saat kemudian, si anjing akan memasuki tubuh Pak Men. Seperti dalam tubuh Pak Men ada penolakan, sehingga anjing itu tak dapat masuk dan terus mencoba lagi, namun lagi-lagi energinya bentrokan. Akhirnya, Mbah Kuncung dengan sangat marah mulai turun tangan menyerang Pak Men dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Namun Pak Men berusaha bertahan. Badannya hampir lemas, kekuatannya tersedot habis, dan akhirnya Pak Men memuntahkan darah dari mulutnya. Ya Allah, jika aku mati, maka biarkan aku mati dengan husnul khotimah, ucap Pak Men dengan nada pasrah. Lalu tiba-tiba pertolongan Allah pun datang. Mbah Kuncung merintih kesakitan, seperti ada yang menyerang. Tangan yang semula mencekik leher Pak Men terlepas dengan sendirinya. Lalu dia pergi masuk ke dalam bambu itu, sembari mengatakan, seakan tak ada rasa kapok dalam dirinya. Aku bakal balas dendam, seru makhluk itu, disusul menghilangnya tubuhnya. Dan Pak Men tergeletak lemas, seluruh kekuatannya habis tersedot. Warga yang melihat langsung segera menolong dan membopong Pak Men. Penebangan dilanjutkan besoknya lagi, karena sekarang dirasa tidak mungkin juga, waktu sudah mau menjelang sore. Mbah Kuncung ini, menurut penuturan guru besar Pak Men, bukan sekedar setan atau makhluk astral biasa. Dilihat dari tingkat ilmunya, dia seperti guru dari para lelembut, atau bisa disebut sebagai iblis yang pangkatnya bukan setan lagi. Lalu setelah kasus Pak Men setelah maghrib pergi ke rumah guru besarnya di daerah N untuk meminta bekal melawan makhluk itu ketika nanti ada penyerangan atau teror yang menyangkut pautkan keluarganya. Beberapa kilo jarak yang Pak Men tempuh dengan menggunakan sepeda motor 75. Maklum, sepeda zaman dulu yang ada hanya Vespa, dan itu. Di sepanjang perjalanan banyak sekali sesuatu yang dilihat Pak Men. Biasa, makhluk-makhluk yang tak kasat mata biasa menampakkan diri sehabis waktu maghrib. Sekejap pandangan Pak Men seperti melihat sesuatu yang mencengangkan. Seketika itu juga Pak Men menghentikan sepeda motornya dan parkir di tepi jalan yang tanpa diterangi satu lampu pun.
Hanya lampu sepeda bisa menolongnya saat itu. Betapa terkejutnya Pak Men ketika ada bayangan di belakangnya. Mungkin jaraknya sekitar 4 meter dari dia memarkirkan motornya. Ternyata anjing hitam besar, peliharaan Mbah Kuncung, mengikutinya dan menjadi mata-mata kemana Pak Men akan pergi. Pak Men pun membaca doa untuk mengusirnya. Lalu si anjing hitam itu langsung menghilang lenyap tanpa jejak. Pak Men pun melanjutkan perjalanannya lagi. Rumah guru besarnya Pak Men lumayan jauh dari desa kami. Apalagi motor yang dibawa saat itu tidak bisa mengebut karena mesinnya sudah tua. Hampir separuh perjalanan yang ditempuh Pak Men, tiba-tiba motornya mogok. Lalu Pak Men berhenti, seraya mendorong motor kesayangannya itu ke pinggir jalan. Sambil ia cek, ternyata bensinnya habis. Pak Men dengan sabar hati mendorong motornya mencari tukang bensin terdekat. Walau dirasa tidak mungkin ada penjual bensin di sekitar situ karena jalan rayanya masih jauh. Pak Men merogoh kantung celananya dan mengambil sebuah benda kecil sebagai alat bantu penerangannya, yaitu HP tulalit, alat telekomunikasi pada zaman dulu, tanpa kamera, WA, FB, IG, tweet, yang saat itu hanya berisi aplikasi pesan dan via telepon, juga senter kecil di atasnya. Tidak seperti sekarang, HP banyak yang canggih-canggih. Bahkan kamera yang wajahnya terlihat jelek bisa dibuat menjadi ayu. Jerawat yang memenuhi wajah bisa dihapus oleh kamera canggih itu. Lanjut, lalu Pak Men menemukan satu warung kecil seperti warung kopi yang dijaga oleh seorang perempuan setengah baya yang lebih tua darinya, yang kebetulan juga berjualan bensin ecer. Mungkin zaman dulu harga sekitar 5 ribuan atau 6 ribuan. "Bu, beli bensin 1 liter ya," ujar Pak Men. Tanpa ada jawaban, ibu itu keluar berjalan, agak membungkuk, melayani Pak Men. Lalu si ibu tua itu berkata, "Mau kemana nak?" katanya. "Mau ke rumahnya sesepuh bu," balas Pak Men. "Sini ngopi dulu," kata wanita tua itu, sembari tersenyum ke arah Pak Men. Lalu Pak Men pun duduk di kursi panjang yang ada di luar, tepat di depan sepeda motornya, sambil menunggu kopi buatan ibu itu jadi. Tak berapa lama, dari arah belakang, ibu itu membawa secangkir kopi hitam yang khas aromanya untuk disuguhkan kepada Pak Men. Lalu ibu itu duduk agak berdampingan tepat di sebelah Pak Men dan menaruh kopinya di sebelahnya. "Silahkan diminum," kata ibu itu. "Enggeh," sahut Pak Men. Lalu Pak Men berkata lagi, memulai perbincangan supaya suasana tidak menjadi hening. "Ibu di sini sama siapa? Kok sudah tua masih jaga warung kopi sendirian? Anaknya di mana? Kok tidak membantu?" tanya Pak Men. Lalu ibu itu tidak menjawab, melainkan mengubah topik pembicaraan yang membuat Pak Men kaget. "Kenapa? Ada masalah tak di desamu?" Sembari tangannya memegang pundak Pak Men. Pak Men yang serasa meneguk kopi menjadi tersedak mendengar pertanyaannya, ditambah tangannya yang memegang pundaknya, membuat Pak Men merasa bahwa ibu itu bukan manusia karena tangannya dingin. "Kok tidak menjawab?" tanya ibu tua itu, yang ketika itu mengagetkan Pak Men yang dalam keadaan melamun sejenak. Iya bu, kenapa? Tidak dengar?" Pak Men mencari alasan kebingungan. Ibu itu menghela nafas, lalu tersenyum, masuk ke dalam warung, meninggalkan Pak Men yang masih berpikir terheran-heran. Dalam benaknya masih terselip tanya, "Ini orang atau bukan ya?" ucapnya dalam hati.
Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.